Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Agus Rohendi. Channelnya orang desa yang bahas gaharu budidaya. Jadi sebelum menonton video saya jangan lupa like and share. Nanti komen. Saya paling senang untuk di komen. Jadi hari ini kita akan memberikan tata cara bagaimana cara memanen lempeng gaharu. Jadi kebanyakan masyarakat atau petani gaharu itu memanen lempeng itu asal. Jadi sehingga dia tidak bisa dimanfaatkan. Perlu diketahui ada tekniknya. Biar gaharu, biar lempengnya itu bagus, ada tekniknya. Tidak sembarang panen. Akan saya kupas di sini. Jadi inilah cara memanen gaharu, cara memanen lempeng, bukan gaharu ya. Kalau gaharu adalah isi dalam atau gubalnya, saya tidak dominan ke sana karena sangat lemit seperti itu. Jadi saya spesialis untuk lempeng karena mudah praktis. Ini gaharu budidaya, dan untuk memanen gaharu itu lihat karakter batang gaharu. Karena gaharu itu ada yang sudah pecah, ada yang sudah pecah kayak gini, ada sudah pecah kayak gini, dan dia dipanennya itu mudah ada. Ini satu batang beda-beda. Ini tadi yang mengupas sendiri. Nah, ini ngupas sendiri karena kambiumnya banyak. Dia akan ngupas sendiri mudah, akan dikupas. Kayak gini tadi akan dikupas mudah. Tapi ada yang lengket, Nah, ini nggak bisa dikupas ini. Ini tidak bisa dikupas, hanya dicongkel, ditarik tidak bisa. Ini harus dibantu dengan menggunakan parang. Biasanya lempeng yang bagus itu kualitasnya dia yang lengket dengan batang, yang lengket. Makanya ketika mengambil yang lengket, nah ini kan bagus, super ini. Ini lempeng super ini. Lempeng kualitas tinggi. Ketika memanen itu harus dikenakan yang putih. Kenapa harus yang putih? Karena nanti akan bisa di carving. Kalau hanya dipanen dicongkel sini saja, nggak kena ininya, maka dia tidak bisa di carving. Harganya akan jelek. Ini contoh seperti ini. Ini tadi saya bantu dengan menggunakan parang, menggunakan kampak kecil. Ya, kalau kampak kecil lebih enak karena lekuannya akan masuk. Tapi kalau parang kan nggak, karena parang itu panjang. Ini kita ambil, kita congkel, dan nanti gaharu itu akan laku, akan seperti ini. Lempeng yang laku seperti ini, yang mahal. Nah, ini adalah gaharunya. Ini gaharunya, ini kayunya. Kalau kayunya nggak laku. Kalau kayunya atau gaharu tegak kayak gini tidak laku, belum ada yang beli. Tapi gaharu itu yang laku adalah produknya, baik kubal, medang atau lempeng. Lempeng itu sebenarnya cuman apa? Bahasa lazimnya lempeng lah. Artinya lempeng itu kalau nggak ada gaharunya nggak laku. Laku tapi murah sekali. Tapi ketika ada gaharunya, dia akan mahal. Ini gaharunya di sini. Makanya perbedaan gaharu lempeng dengan gubal gaharu itu ada pada isi atau luar. Contoh, kalau yang lempeng, ini gaharunya pekat, hitam, pekat, padat, tapi dia menyebar, tipis dia, menyebar. Dia berada di sekitar yang sakit aja, yang tahu yang kering. Tapi kalau gaharu isi dalam gubal, dia itu hitam, pekat, padat, gumpal, berada di dalam batang. Intinya sama gaharu itu. Intinya gaharu, cuman bedanya menyebar, tipis menyebar, sama hitam padat seperti itu. Nah, jadi ini ketika dia sudah dipanen kayak gini, ini nanti kita carving. Ini kita carving. Nih. Jadi kambiumnya ini kita buang. Kambiumnya kita buang. Itu kalau habis dipanen langsung dibuang susah karena masih basah. Paling nggak dikeringkan setengah hari atau sekitar 4 jam dikeringkan. Jadi dia setengah kering. Nanti ketika di carving dia akan mudah. Tapi kalau sudah kering keras. Nah, ini lempeng yang bagus. Jadi ininya nanti dipapas, dibuang. Ada orang yang bilang dakinya, ada yang dibuang yang rapuh. Nanti kambiumnya ini dibuang pakai pisau kecil, nanti akan nampak gaharunya. Jadi gaharunya menempel di kayu. Ini akan menjadikan lempeng yang super. Ini bisa jadikan kelas silet, bisa tipis. Kalau kelas silet nanti ya setipis silet itulah, maksimal setipis karton. Nah, ini gitu. Jadi manen gaharu ada caranya, tidak asal. Contoh yang ini
Ini kayu yang tumbang. Ini kayu sudah tumbang. Ini ada garunya tapi tipis sekali. Ini garu sudah tumbang. Ini medang di dalam ini. Dia tumbang tapi dia hidup. Contoh ini. Ini adalah kayunya. Ketika kita panen tidak mengenakan yang putih, dia nggak laku. Kita buang. Ini kan kayu tapi dia mengenakan yang putih. Tapi kalau ini kena yang putih. Nah, ini yang kena putih mana tadi? Nah, ini kena yang putih. Nah, makanya putih itu nanti ini yang sehat nanti dibuang, terus diambil tipis, terus ini diambil di carving. Tuh cara manennya kayak ini ya ini. Nah, jadi dikenakan yang putih. Tapi kalau hanya kayunya saja, nanti kayak gini, tidak laku sama sekali gitu loh. Nah, jadi yang laku itu adalah yang ininya, yang hitamnya inilah, yang hitamnya nih. Nah, ini kan kena yang putih. Nah, ini kena yang putih. Nanti kita carving. Cuman ini belum begitu hitam karena ini mati kan seperti itu. Kita yang asik di sana. Jadi lempeng itu kalau saya lempeng itu ada dua, ada lempeng yang hasil rekayasa obat dan ada rekayasa alami. Kalau yang obat kita kupas terus kita oles dengan menggunakan obat. Tapi kalau yang alami kita kupas saja, hasilnya nanti seperti ini. Ini udah 2 tahun ini. Jadi kualitas gaharu yang bagus adalah yang alami, baik terbentuk secara alami di dalam batang ataupun alami terbentuk alami lempeng. Ini kan lempeng alami ini. Kita hanya membantu mengupas saja, nanti dia akan hasil seperti ini. Nah itu jadi tata cara atau teknik pemanenan atau pengupasan lempeng. Seperti itu. Kan hasilnya bagus. Ini akan jadikan kelas silet, nanti akan saya papas. Nah, jadi kelas silet karena ini hitam pekat, ini bagus ya. Ini luar biasa ini. Nah, andaikan dapat kayak gini 1 batang full atau dapat 50 kilo lumayan ini. Seperti itu. Oke, itu. Terus perlu diingat lagi, kalau saya, karena cerita orang beda-beda. Kalau saya gaharu yang dia itu rimbun atau lembab, itu saya lakukan oles. Kalau yang dia tidak rimbun, ini di sawitan dan ini tumbuh hanya beberapa batang, jadi dia kena full sinar matahari. Ketika full kena sinar matahari, kalau saya lakukan pengupasan secara alami tanpa oles. Nanti akan hasilnya seperti ini. Karena yang akan membentuk gaharu ini adalah waktu yang lama, sinar matahari yang kuat, terang. Nah, jadi sinar matahari itu kalau saya teliti yang membentuk gaharu ini dari panasnya sinar matahari itu. Karena antara yang lembab sama yang terang itu akan berbeda hasilnya. Oke, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, menjadikan inspirasi dan motivasi sekaligus pembelajaran buat para petani yang suka melakukan oles dan lempeng dan tata caranya kayak gini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.